Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung angkatan 2021. Di sini ada saya sendiri, Diva Viola, NPM 158011021. Lalu ada dua teman saya, Salma Alia dan Amalia Ananda yang akan menyampaikan penyuluhan terkait topik bahaya sering menahan kencing. Nah, teman-teman di sini kan pasti nggak asing lagi ya dengan menahan kencing ini. Jadi maksudnya kan eh, apa namanya ada saat-saat tertentu di mana kita diharuskan untuk menahan kencing gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini dilakukan sering bakal ada beberapa komplikasi yang akan terjadi. Nah, yang pertama itu batu ginjal. Jadi batu ginjal ini maksudnya kalau urin itu kan eh, juga mengandung beberapa kristal-kristal ya yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita menahan kencing, maka kristal-kristal ini akan membentuk endapan mineral yang tidak dikeluarkan gitu dan akhirnya bisa lama-lama terbentuklah batu ginjal. Bisa dilanjut. Oke, nah selanjutnya itu ada gagal ginjal. Jadi mungkin kan menahan kencing ini umum banget ya, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, secara sering gitu, ternyata bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ginjal itu kan fungsinya adalah untuk filtrasi atau penyaringan racun dan limbah dalam tubuh. Nah, ketika kencingnya itu ditahan, otomatis racun-racun yang seharusnya dikeluarkan dari kencing itu bisa mengendap di ginjal sehingga lama-kelamaan pada ginjalnya itu akan terjadi infeksi. Kalau udah terjadi infeksi, bakal terjadi kerusakan pada ginjal dan pada jangka panjangnya fungsi ginjal untuk menyaring itu akan menurun sehingga terjadi gagal ginjal. Selanjutnya, ada infeksi dari saluran kemih. Tadi yang udah aku mention sedikit sebelumnya, kan jika kencing itu ditahan, maka akan terjadi penumpukan di bagian saluran kemihnya. Nah, lama-lama kalau terjadi penumpukan kencing di bagian saluran kemihnya, kotoran yang ada di kencing itu yang harus dikeluarkan akan bertahan di saluran kemihnya. Asalnya kan ada bakteri, terus ada sisa-sisa toksin, sisa-sisa racun, itu kan seharusnya dikeluarkan malah menginfeksi dari saluran kemih tersebut sehingga akan terjadi infeksi di mana infeksi ini nggak cuman berefek ke saluran kemihnya, pasti nanti kalau ada terjadi infeksi akan berefek juga ke seluruh tubuh karena kan mekanisme untuk uh, mengkompensasi infeksi dari tubuh itu terjadi dari seluruh bagian tubuh, nggak cuma dari saluran kemihnya aja. Nah, ya mungkin aku nambahin di melemahnya otot kandung kemih. Jadi kan kalau misalnya kita sering nahan pipis nih ya, berarti nanti bisa si cairan urin atau pipis kita ini full di kandung kemih kita atau kita sebutnya vesika urinari. Nah, kalau misalnya dia udah full tuh di kandung kemih, itu bisa ngebuat otot yang seharusnya itu kuat nahan pipis, itu bisa jadi lemah. Nah, kalau misalnya udah sering nahan pipis terus ototnya jadi lemah, kalau misalnya kita nahan pipis ini bisa dol gitu lah eh, istilahnya gitu ya. Jadi kalau udah keseringan nahan pipis, nanti kalau misalnya sekalinya udah dol, ototnya udah ngelemah, kita tuh mau nahan pipis tuh udah susah gitu ya. Jadi kalau mau rasanya mau nahan tapi ternyata dia itu bisa keluar. Jadi sebelum kita pingin ngeluarin dia itu bisa netes gitu pipisnya gitu. Eh, Mungkin itu aja. Terus kalau ada teman-teman yang mau nambahin, boleh lagi nih. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk penyuluhannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi penyuluhan kali ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.